Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga. Kali ini aku membahas tentang ini materi pasti keluar di soal TWK. Saranku yang nggak mau nonton videonya sampai habis bisa di screenshot aja dan bisa dibaca kapanpun kalian ya. Tapi kalau mau nonton sampai habis juga aku terima kasih banget. Oke, langsung saja ini aku ngebahas tentang butir-butir pengamalan Pancasila. Itu ada 45. Nanti di setiap 5 poin Pancasila itu ada bentuk-bentuk pengamalannya dan ini dibaca aja kalau bisa dihafalin sih. Karena ini pasti keluar di soal tes wawasan kebangsaan. Langsung saja, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi salah satu pengamalannya itu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nanti di contoh soalnya nih, misalkan ya, aku ambil contoh soal nomor 6 ya. Ini. Misalkan dia nggak jawaban gini, misalkan nih Adi misalkan ya Budi aja deh. Budi beragama Kristen, sedangkan Tono beragama Islam. Ketika Tono sedang ingin pergi ke masjid, Budi mempersilahkan Tono untuk pergi ke masjid dan Budi menunggu Tono hingga Tono selesai sholat lalu mengajak Tono untuk makan malam bersama. Nah, tindakan Budi itu termasuk dalam pengamalan nilai Pancasila yang kayak gitu contoh soalnya. Jadi kalau ada berbau agama, berbau Tuhan yang Maha Esa, saranku sih pilihnya yang ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada yang suka menjebak nih, yang di sini nih. Ada kata adil dan beradab, padahal dia termasuk ke dalam pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tapas selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, misalkan si Nada merupakan anggota dari Pandawara Group karena Nada sangat suka untuk membersihkan lingkungan, untuk ikut dalam pendidikan di daerah-daerah terpencil, untuk mengajarkan tentang hak asasi manusia. Nah, intinya itu maka Nada mengamalkan sila keberapa gitu. Nah, saranku yang ada kata manusia-manusianya, maka dia termasuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Pengamalannya itu mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Intinya sih di sini ya menurutku ya. Jadi ada kata persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi itu yang penting ya, poinnya itu. Selanjutnya, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Intinya nanti misalkan dikasih kasus ya, misalkan ada di RT 33 ternyata ada salah satu warga yang dia itu hobi minum minuman keras, jadi banyak tetangga yang terganggu. Nah, akhirnya si Pak RT 33 ini dia mengadakan musyawarah. Kalau ada kata musyawarah atau kata-kata sepakat, nah ada kata musyawarah, ada kata-kata sepakat. Nah, maka itu masuk ke dalam sila yang keempat. Selanjutnya yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ke-9, suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Di sini yang sering keluar tuh biasanya ini pemborosan dan gaya hidup mewah ya. Nah, misalkan banyak sekarang selebgram yang melakukan flexing atau istri-istri pejabat yang melakukan flexing gitu ya. Hal itu tidak sesuai dengan sila jawabannya sila kelima. Ini pasti keluar. Jadi tolong teman-teman pelajari dengan baik, dan kata kunci yang gue kasih tadi ya itu caraku untuk menjawab di TWK kemarin. Alhamdulillah lolos. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.